Hai, selamat datang di video kali ini. Dan hari ini, gue akan membawakan cerita creepypasta yang berjudul I Found You. Tanpa berlama-lama lagi, nama gue Taufik. Dan ini dia. Ih, serem. Semua ini berawal pada minggu lalu. Aku sedang membaca cerita-cerita seram. Ya, aku memang maniak cerita misteri. Aku menjelajahi dunia maya untuk membaca cerita-cerita menakutkan. Hal ini tentunya menarik dan gratis. Aku sudah membaca beberapa cerita dan hal ini membuat imajinasiku menjadi liar. Kemudian, aku melihat cerita yang berjudul I Found You. Hal yang kulakukan pertama kali adalah scrolling. Ya, jika cerita itu terlalu panjang, sebenarnya aku agak malas membacanya. Anyway, cerita ini tidak terlalu panjang, jadi aku putuskan untuk membacanya. Dia telah menemukanmu. Dia mungkin akan mengetuk pintu. Ketika aku membaca kalimat itu, aku bersumpah mendengar suara ketukan pintu di rumahku. Hanya kebetulan, pikirku. Kemudian aku lanjut membaca cerita itu. Pintu terbuka dengan perlahan. Dia mulai menuju ke arahmu. Pada saat itu juga, aku mendengar pintu terbuka dan langkah kaki menuju kamarku. Semakin dekat, aku mulai gelisah akan apa yang ada di balik pintu. Aku memejamkan mata, kemudian terdengar, Brandon, segera tidur. Ini sudah jam 3 pagi. Oke, maaf, aku akan tidur sekarang. Itu suara ibuku, dan sepertinya ia sudah pergi dari depan pintu kamarku. Aku kemudian menuju tempat tidur. Ketakutan tadi masih memenuhi pikiranku. Aku mulai tertidur ketika tiba-tiba aku mendengar ketukan lagi. Ketukan ini lebih keras dari yang tadi. Aku putuskan untuk melihat ada apa sebenarnya. Saat aku keluar kamar, suara ketukan itu menghilang. Kemudian, aku pergi ke kamar mandi sejenak. Aku menyalakan lampu, kemudian membasuh wajahku dengan air dingin. Aku membungkuk, mencipratkan air keran ke wajahku. Aku berdiri kembali menatap cermin, dan aku bersumpah, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh, namun aku tidak melihat apapun. Ini hanya imajinasimu. Jangan biarkan imajinasimu mempermainkan dirimu sendiri. Aku berkata pada diriku sendiri. Sepanjang perjalanan menuju kamar, aku merasa seseorang sedang memperhatikanku. Sesampainya di kamar, aku segera menutup pintu, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidur, bersembunyi di balik selimut. Ini gila. Aku seperti kembali ke umur 6 tahun, di mana aku masih percaya dengan adanya monster yang bersembunyi di lemari bajuku. Aku tertidur dan mulai bermimpi menghadiri sebuah konser musik. Aku menikmati konser itu, sampai akhirnya aku melihat sosok menyeramkan saat aku ke kamar mandi. Dia mendadak muncul. Dia menghampiriku, mulutnya menyeringai. Aku terus mundur berusaha menjauhi sosok itu. Dan aku terbangun. Keringat mengucur di sekujur tubuhku. Aku melihat jam dan itu masih jam 3:30 pagi. Dan aku hanya tertidur setengah jam. Padahal aku merasa seperti sudah tertidur 5 jam. Aku kembali menarik selimut dan tertidur. Aku menemukanmu. Mataku terbuka. Sontak aku terduduk di tempat tidur, melihat sekeliling kamarku yang kosong. Jantungku berdetak cepat seperti pada saat itu akan meledak karena ketakutan. Setiap suara di rumah dan apa yang kulihat menuju ke hal-hal yang mengerikan. Aku merasa seperti akan gila. Napasku mulai sesak.
Aku mulai jatuh tak sadarkan diri, dan aku melihat makhluk yang samar-samar sebelum aku pingsan. Aku terbangun di tempat tidur lagi, dan aku mencoba untuk menggerakkan tangan, tetapi tidak bisa. Aku mencoba hal yang sama pada kaki, tetapi hal yang sama terjadi. Aku mencoba untuk berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang keluar. Aku melihat ke dalam cermin di depanku dan melihat mulutku dijahit tertutup. Aku meronta-ronta, mencoba untuk bergerak, tapi tidak ada yang bekerja. Aku memejamkan mata dan membukanya, dan aku berhadapan dengan sosok itu lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengamati. Jika bibirku bisa bergerak, mungkin aku akan mengeluarkan sumpah serapah. Dia berjalan ke arahku dan memegang tanganku. Aku mulai untuk bersantai sejenak, berharap bahwa mungkin makhluk itu tidak agresif. Mungkin dia hanya ingin punya teman. Pikiran itu segera aku buang jauh-jauh. Setelah aku melihat dia mencakar tanganku dengan kukunya yang tajam. Cakaran itu meninggalkan bekas luka yang dalam. Aku ingin berteriak, hanya berteriak, tapi aku tidak bisa. Aku hampir ingin menangis. Dia mengambil jariku dan merobeknya. Aku menangis. Dia berhenti sejenak untuk melihat wajahku, seperti dia belum pernah melihat tangisan manusia sebelumnya. Tampaknya dia tidak suka air mataku. Dia mencakar wajahku, kemudian mencongkel mataku. Aku merasakan segalanya. Aku tidak kuat menahan ini. Sepertinya aku akan pingsan. Tidak, atau mungkin aku akan mati. Dia berbisik ke arahku. Aku akan selalu menemukanmu. Aku terbangun. Tempat tidurku basah oleh keringat, dan jam menunjukkan pukul jam 8 pagi. Aku sangat lega, mengingat hal ini hanya mimpi. Kemudian aku lanjut membaca cerita semalam. Kau sudah ditemukan. Dia akan mengetuk pintu. Pintu akan mulai terbuka. Kau akan mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi. Tapi itu akan menjadi nyata saat kau bangun di pagi hari. Aku melihat lenganku dan ya, ada bekas cakaran. Jika kau yakin akan aman, kalau kau tertidur dan bermimpi lagi, dia akan berada di sana. Dia akan memperhatikanmu. Aku mulai merasakan sesuatu. Untuk kalian yang membaca ini, dia akan menemukanmu dan akan membuat kalian menderita selamanya. Maaf. Aku mematikan komputerku. Aku muak dengan orang ini, orang yang menulis cerita ini, dan berbalik untuk pergi keluar. Saat aku berbalik, aku berhadapan lagi dengan sosok itu. Dia tepat di depanku, dan ini bukan mimpi. Dia berbisik. Aku menemukanmu. Apakah kalian ingat? Saat aku bilang, aku mendengar suara ibuku berteriak di depan kamarku dan menyuruhku untuk segera tidur. Aku baru sadar kalau aku sudah tidak tinggal dengan orang tuaku lagi. Gimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kalian meninggalkan video ini, sebaiknya kalian like dulu video ini, komen, dan subscribe. Karena itu tanda support kepada channel ini. Segitu saja untuk video hari ini. See you soon guys. Bye. Sebaiknya kalian like. Ayam asu. Sebelum astagfirullah.